Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, Yowan. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Wochi The Demon Slayer tahun 2009. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada zaman dahulu kala, kaum iblis saling berebut sebuah benda yang mereka anggap paling sakti. Benda itu berupa sebuah seruling keramat yang sangat dicari-cari oleh para iblis. Benda yang awalnya milik Mahadewa itu hilang dan membuat Mahadewa menjadi lemah, lalu jatuh ke dunia manusia. 그 순간 사악한 기운은 요괴들 또 피리의 주인이 되고 싶었다. 아성에 젖은 채 지상으로. Sementara di masa sekarang, seorang dokter sedang mengeluh kepada koleganya, di mana ingatannya sebagai dewa telah kembali ke tubuhnya yang sekarang. Dia lalu bercerita tentang kehidupannya pada masa dia hidup di kerajaan Joseon. Dia juga cerita tentang pertarungan Mahadewa melawan para iblis, di mana sang Mahadewa saat itu bisa dikalahkan, sehingga serulingnya hilang entah kemana. Para dewa dan iblis lalu turun ke dunia manusia, namun mereka jadi tak ingat siapa diri mereka sebenarnya. Dan sesiapa yang berhasil mendapatkan seruling sakti itu, konon katanya bisa memerintah para iblis. 너희들은 어찌 빈손이냐? 너희들을 많이 봐줬나 보구나. 바보 같은 새 신선들 때문에. Pada suatu malam di zaman itu, seseorang yang bernama Guru Huadam sedang berpatroli dan menemukan seseorang yang berada di atap sebuah bangunan. Namun saat akan dilumpuhkan, seseorang ini melihat adanya seekor iblis berwujud kelinci yang langsung dipanah oleh Guru Huadam. Bersamaan dengan itu, Guru Huadam juga menangkap panah lain yang dilesatkan oleh orang yang tak dikenal. Dan ternyata panah itu berasal dari pemburu iblis lain yang bernama Wochi. Nah Wan, pada suatu siang, datang orang-orang dari Istana Langit untuk meminta upeti kepada para manusia. Orang yang mengaku sebagai pangeran Istana Langit ini, tingkahnya sangat di luar nalar. Dia terlihat arogan dan sangat usil, serta mau seenaknya sendiri. Dan ternyata pangeran kerajaan langit ini adalah Wochi. Meskipun dia kelihatan selengean, Wochi ini sangat sakti sekali, Wan. Dia bisa memanggil angin, mengendalikan hujan, serta berpindah ruang secepat kilat. Setelah melakukan semua keusilannya, Wochi pergi memasuki lukisan dan lenyap terbawa angin. Karena keusilannya itulah, Kaisar Joseon memerintahkan semua pendeta sakti untuk menangkap Wochi. Di tempat lain, setelah mencuri dan mengacak-acak istana Joseon, Wochi mampir di warung Mbah Sumi. Di sana, dia didatangi oleh utusan raja karena telah mengacau di istana. Kemudian, pertarungan di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Setelah pertarungan itu, Wochi dan Darto temannya berencana menculik sang putri yang bernama Inkyun, atau kita panggil saja Putri Ina. Malam harinya, saat akan menculik sang putri, ternyata ada juga kelompok lain yang akan melakukan hal serupa. Darto pun menyuruh Wochi untuk menangkap Putri Ina, sementara dia akan mengurus para penculik yang sedang berkeliaran. Setelah berhasil mengalahkan para penculik, Darto mendatangi Wochi yang ternyata sudah nempel-nempel sama Putri Ina.
Mereka pun lalu membawa si putri kepada orang yang menyuruh mereka melakukan hal itu. Sesampainya di tempat orang yang menyuruh, Woji menanyakan sebuah pisau perunggu yang sangat keramat kepada beliau. Orang itu lalu memberitahu tempatnya kepada Woji. Di sisi lain, orang yang menyuruh Woji tiba-tiba terkejut karena bukan si putri yang diserahkan oleh Woji, melainkan seorang pembantu manis dari pengawal Putri Ina yang telah disihir Woji menyerupai sang putri. Karena hal itu, terjadilah pertikaian di antara mereka. Woji sengaja memasukkan bibi penjaga putri karena orang yang menyuruhnya ini mencoba untuk menghabisi Putri Ina. Fakta yang mengejutkannya lagi, orang yang menyuruh Woji menculik sang putri ternyata adalah iblis. Dan karena itu, pertarungan pun tak dapat terhindarkan. 저놈이 오늘 나한테 관을 짜줄. Dalam pertarungan itu, Woji akhirnya tumbang. Namun ternyata itu hanya pengalihan isu. Dia pun langsung menghajar kembali si iblis tikus. Si iblis tikus yang teler lalu mencoba memainkan seruling sakti yang selama ini dia cari-cari. Woji lalu memanah iblis itu menggunakan mantra yang kemudian ditangkap guru Hwadam di awal film. 부적을 쓰는 우도방이 아직 Besoknya, guru Woji yang bernama Udin agak marah kepada Darto, yang ternyata adalah seekor jelmaan kuku. Dia juga marah kepada Woji karena mereka nakal lagi. Guru Udin tak terima karena Woji juga membawa seorang wanita kembali ke markas mereka. 같은 도사라니. 같은 도사끼리. 넌 결코 진정한 Sementara itu, guru Hwadam telah menemukan lokasi tempat persembunyian Woji dan langsung memasukinya. Di sana, guru Hwadam yang telah menemukan Woji langsung berusaha untuk menangkapnya. Mendengar ada sebuah keributan, Guru Udin pun melerai mereka dan menyuruh Guru Hwadam untuk istirahat. Di dalam rumah, Guru Udin sudah bisa menebak bahwa Guru Hwadam dan komplotannya sedang mencari seruling sakti. Namun, Guru Udin masih curiga bahwa di antara mereka ada seorang iblis yang sedang menyamar. Mendengar hal itu, Guru Hwadam pun langsung membuktikannya bahwa darahnya tidak hijau seperti darah iblis. Setelah itu, Guru Hwadam dan Guru Udin saling berebut seruling sakti hingga patah menjadi dua. Nahwan, tujuan Guru Udin mematahkan seruling sakti itu karena ingin mengetes 3 dewa berbaju hitam. Karena menurut cerita, hanya sosok dewa asli yang bisa menyatukan seruling sakti itu. Dan karena tak ada yang bisa menyatukannya kembali, Guru Udin lalu mengunci patahan seruling sakti agar iblis tak ada yang bisa mengambilnya. Beberapa waktu setelahnya, Guru Udin menyuruh Darto untuk memulangkan Putri Ina yang diculik oleh Woji. Guru Udin berpesan agar Woji tak mendekati wanita itu lagi, karena bisa mengantarkannya menuju kematian. Malam harinya, Guru Hwadam merasa ada yang janggal di kamarnya, di mana benda-benda bergerak sendiri, serta dari tangannya menetes darah hijau, yaitu darah para iblis. Guru Hwadam yang merasa keheranan
bertambah pusing ketika murid-muridnya mengantarkan teh untuk dirinya. Lalu, para murid pun tak sengaja melihat darah itu. Kemudian, karena menganggap gurunya adalah iblis yang menyamar, mereka pun langsung menyerangnya. Namun, dengan sangat mudah guru Huadam mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Di sisi lain, Putri Ina yang dipulangkan oleh Guru Udin ternyata didatangi kembali oleh Woji yang sudah kabur dari latihan yang diberikan oleh Guru Udin. Woji pun mencoba menghibur Putri Ina dengan mengajaknya pergi ke pantai untuk bersenang-senang. 그게 아쉬워요. 보고 싶습니까? 가 있다 선배님도 바다가 처음이고 가시면 안 돼. 이게 무슨 소리죠? Sementara di sisi lain, Guru Huadam mendatangi Guru Udin untuk merebut separuh bagian Saruling Sakti. Di saat itu, terungkaplah sebuah fakta bahwa jiwa Guru Huadam sudah dilahap oleh Saruling Sakti tersebut karena terlalu lama berdekatan dengan benda itu. Beruntungnya, Guru Udin saat itu berhasil melarikan diri. Ternyata, Wan, benda yang mereka cari-cari saat itu berada di tangan Woji. Di sana, Woji menghajar seluruh keluarga bangsawan Joseon karena telah memaksa Putri Ina untuk belajar menjahit sampai teler. Sepulang ke rumah, Woji dihadang oleh 3 pendeta hitam yang menganggap Woji telah menghabisi gurunya sendiri demi mendapatkan Saruling Sakti. Woji lalu memeriksa ke dalam rumah dan langsung dihajar oleh Guru Huadam. Setelah itu, Woji juga ditarik oleh kekuatan penjara lukisan milik ketiga pendeta. Namun di sana, Woji berhasil merebut kembali patahan Saruling Sakti yang tadi berhasil direbut oleh Guru Huadam dan langsung membawanya masuk ke dalam lukisan. 도와집니다. 요괴는 구출했다. Oke, kita lompat ke masa modern, Wan. Ternyata dokter yang mengaku sebagai dewa adalah salah satu dari 3 pendeta hitam. Dari 3 pendeta ini, ada juga yang menjadi dukun dan ada juga yang menjadi pastor di salah satu gereja. Karena para pendeta melihat tanda-tanda kemunculan iblis, mereka pun sepakat berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Namun di sana, mereka malah diajar sampai tak bisa berbuat apa-apa oleh jelmaan iblis tikus dan iblis kelinci. Setelah kejadian itu, 3 pendeta sepakat untuk meminta bantuan kepada Woji karena Guru Huadam kabarnya sudah tiada. Mereka bertiga membujuk Woji dengan iming-iming diberi gelar tertinggi sebagai pendeta agung jika mau membantu memusnahkan para iblis. Pada saat itu, tiba-tiba Woji merasakan ada yang datang. Ternyata iblis tikus dan iblis kelinci telah berada di sana setelah merasakan kebangkitan Woji. Para iblis itu kemudian menghajar Woji habis-habisan. Woji pun tak bisa melawan karena dia tak punya kertas mantra miliknya. Beruntungnya, Woji berhasil kabur dan pergi bersama ketiga pendeta. 옛말로 치면 말. 이사할 때 버렸는데. 당이 많이 변했구만. 현대사를 거치면서 수많은 오염. Namun, saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja serangan datang dari para iblis tersebut.
Woji pun mencoba merapalkan jurusnya tanpa menggunakan kertas mantra ajaib. Beruntungnya, dia bisa mengeluarkan salah satu jurus tanpa kertas mantra andalannya. Dan setelah berjuang cukup lama, mereka berempat berhasil mengajar salah satu iblis dan bisa melarikan diri dari kejaran mereka. Woji dan 3 pendeta kemudian lanjut mencari keberadaan Darto karena mantra Woji semua dibawa olehnya. Sementara para pendeta tengah berusaha membangkitkan Darto dari dalam lukisan, Woji dikejar-kejar kembali oleh para iblis. Saat tertangkap, tiba-tiba saja Darto datang dengan serangan brutalnya. Setelah mendapat mantranya dari Darto, Woji pun lanjut menghajar para iblis itu dengan kekuatannya sendiri. Namun di sana, para iblis juga bisa membalas, sehingga Woji juga harus menghindar. Kemudian, Woji mengeluarkan jurus 1000 bayangan dan mulai serius mengajar para iblis itu. Dalam pertarungan, Darto pun berusaha untuk membantu Woji, dan mereka akhirnya berhasil melumpuhkan para iblis tersebut. Kemudian, saat para pendeta akan menyegel para iblis, salah satu iblis, yaitu iblis kelinci, berhasil lolos dan melarikan diri. Di saat itu, Woji pun langsung mengejarnya. Namun, tak sengaja tertabrak mobil 2 cewek-cewek cantik dan langsung pingsan. Sementara itu, ketika pendeta tengah mencoba menyegel iblis tikus. Namun sialnya, si iblis juga berhasil melarikan diri. Setelah kembali siuman, Woji pun bangun dan menyadari bahwa gadis yang telah menabraknya tadi sangat mirip sekali dengan Putri Ina. Namun, saat Woji mencoba mendekatinya, gadis yang menjadi pembantu aktris ini langsung mencoba pergi menjauh. Setelah itu, Woji pun kembali menemui Putri Ina. Namun, dia malah mengacaukan suasana syuting dari si aktris. Kekacauan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba saja 3 pendeta kembali memanggilnya secara paksa. Ternyata Woji ini bisa disamon kapan saja dan dimanapun dia berada, karena di kakinya terdapat sebuah gelang sihir yang mengikatnya dengan dunia para pendeta. Woji dan Darto pun lalu mencoba mencari keberadaan pisau perunggu, yaitu harta karun yang sangat keramat, yang telah diamankan oleh polisi karena sebelumnya dijual ilegal sebagai barang antik. Di sana, Woji langsung dihentikan oleh polisi penjaga, namun polisi itu langsung disihir oleh Woji untuk melawan patung yang ada di sana. Sementara itu, para pendeta masih mencari-cari keberadaan para iblis di sebuah tempat. Di sana, mereka lalu terperosok dan terjatuh.
yang mengharuskan mereka memanggil Woji untuk membantu menyelamatkan mereka. Di tempat itu, Woji dan Darto akhirnya bertemu kembali dengan si iblis tikus dan langsung bertarung dengannya. Setelah dapat melumpuhkan iblis itu, para pendeta pun mencoba menyegel iblis tersebut. Sementara Woji pergi bersama Darto. Rencananya, para pendeta ingin mencoba menyegel Woji dan Darto kembali ke dalam lukisan. Namun tak disangka, Woji bisa menghancurkan segel di kakinya dan di kaki Darto, sehingga dia dan Darto bisa terbebas dari para pendeta. Pendeta yang berprofesi sebagai pastor didatangi oleh seorang ibu-ibu yang ingin curhat tentang dosa-dosanya selama ini. Saat itu, tiba-tiba lampu penyegel iblis bergoyang-goyang, dan para iblis pun keluar dari sana. Sementara itu, ibu-ibu tadi adalah guru Huadam yang datang menghampiri 3 pendeta. Tak butuh waktu lama, guru Huadam pun langsung menyegel kembali kedua iblis tersebut. 오랜만입니다. Melihat kedatangan guru Huadam, 3 pendeta jadi sangat senang sekali karena mereka merasa terbantu. Mereka kemudian saling menyalahkan karena telah melepaskan Woji kembali ke dunia. Di situ, guru Huadam berencana menangkap Woji kembali karena dia memegang separuh dari seruling sakti pengendali iblis. Para pendeta mengira jika Woji lah yang mengendalikan para iblis itu. Sementara itu, Woji dan Darto tengah mendatangi Putri Ina yang berada di lokasi make up sebelum para aktris syuting. Di sana, Woji mengenalkan dirinya sebagai pendeta yang akan melindungi Putri Ina. Dia juga lalu menjelaskan pendeta seperti apa dia ini yang sebenarnya. 조사가 많네. 그럼 어떤 조사인데? Setelah itu, Woji dan Darto pun pergi dari sana. Darto lalu meminta kepada Woji untuk merubahnya menjadi manusia seutuhnya. Namun, karena tak digubris, Darto lalu bilang akan menemui guru Huadam saja untuk merubah dirinya menjadi manusia. Namun di situ, Woji malah langsung ngamuk dan ingin menemui guru Huadam. Karena Darto menemui musuh Woji, sang pemegang separuh seruling sakti. Di sisi lain, Huadam telah menyerap seluruh umur semua orang yang ada di sebuah restoran. Ternyata di sana hanya tersisa seorang gadis yang tak jadi Huadam serap karena masih terlalu muda. 11살이요. Sementara itu, Woji tengah mencari petunjuk keberadaan Huadam. Dia lalu mendatangi seorang petinggi kota, di mana dia pernah satu sekte dengan guru Huadam. 이 문장을 쓰는 자. Sedangkan Wan, Darto yang saat itu tengah berada di bar dengan seorang gadis, merasakan kedatangan dari guru Huadam. Di sana, Darto pun langsung lari, namun sialnya dia tertangkap oleh guru Huadam. 어딜 가려는? Guru Huadam lalu memberikan Darto pil yang bisa merubahnya menjadi seorang manusia. Namun, jika Darto tak menuruti perintahnya, Guru Huadam bisa saja meledakkan Darto lewat pil tersebut. Oleh karenanya, Guru Huadam meminta Darto untuk memberitahukan jumlah kertas mantra yang sekarang ini dimiliki oleh Woji. Guru Huadam juga menyuruh Darto untuk mengambil semua kertas mantra tersebut tanpa sisa.
Tak lupa, Guru Huadam juga mendatangi Putri Ina dan menyuruhnya membawa Woji ke hadapannya dengan imbalan kebebasan. Ternyata sentuhan Huadam tersebut membuat Putri Ina ini kerasukan iblis. Dia lalu bertingkah aneh dan berpenampilan seperti Korti. 그런 거? Di lain pihak, Darto telah mendapatkan semua kertas mantra milik Woji. Tepat di waktu itu, Woji merasakan keberadaan iblis satu lagi dan langsung mengejarnya. Namun saat bertemu, Woji terkejut karena iblis tersebut ternyata adalah Putri Ina. Putri Ina kemudian terus memancing Woji untuk menuju ke hadapan Guru Huadam. Saat bertemu Guru Huadam, Woji pun tak bisa melakukan perlawanan karena semua kertas mantra miliknya telah dilenyapkan oleh Guru Huadam. 듣기 좋은 밤이네. Di situ, Putri Ina yang menjadi iblis lalu tersadar dan kembali normal. Karena sudah tak punya kekuatan iblis, Putri Ina lalu terjatuh dari atas gedung. Woji yang melihat hal itu pun langsung mencoba untuk menyelamatkannya. 이렇게 말한 Melihat hal itu, Guru Huadam pun langsung menyerang Woji hingga KO. Setelah berhasil mengalahkan Woji, Guru Huadam langsung mengambil separuh seruling sakti dan menyerahkannya kepada ketiga pendeta untuk disatukan kembali. Setelah penyatuan selesai, tiga pendeta langsung menyerahkannya kepada Guru Huadam. Namun saat itu Darto langsung memperingatkan mereka bahwa Guru Huadam yang telah menghabisi Guru Udin. Terlihat dari kipas Guru Huadam yang ada bercak darahnya. Di saat itulah Woji pun kembali bangkit dan langsung menyelamatkan Darto yang mencoba melawan Guru Huadam sendiri. Woji lalu mengambil seruling sakti dan menyelamatkan Putri Ina juga. Mereka pun kemudian lari dari kejaran Guru Huadam. Woji lalu membuka portal ke tempat lain. Namun Guru Huadam langsung mengikutinya serta ketiga pendeta dan juga Darto. Di tempat perpindahan yang ternyata adalah tempat syuting, Woji dan Guru Huadam pun akhirnya saling bertarung. 그 여자를 지켜줘. 이렇게 보는 게 아니란다. 니놈이 스승보다 나. Setelah Woji dapat ditumbangkan oleh Guru Huadam pun mencoba mengambil seruling sakti yang lepas dari tangan Woji. Namun di situ, tiga pendeta dan juga Darto menghalangi aksi Huadam tersebut. Sayangnya, mereka berempat bahkan tak mampu melawan kekuatan Guru Huadam. Guru Huadam pun langsung meniup seruling sakti untuk membangkitkan para iblis. Di sana, Putri Ina yang tiba-tiba terbangun langsung menancapkan batang pohon persik kepada Guru Huadam. Di momen itu, tiga pendeta menyadari bahwa Putri Ina adalah titisan Mahadewa. Guru Huadam pun kembali mengambil seruling sakti dengan sihirnya. Namun, Woji langsung membelah dia dengan pisau perunggu dari zaman Jurassic. Woji juga langsung mengejar Guru Huadam dan menyerangnya, hingga tanpa sengaja terlempar ke masa lalu kembali. Di sana, Woji seperti telah melalui suatu masa di mana dia telah melampaui ruang dan waktu, dan mengingat semua hal yang telah terjadi sebelumnya.
Namun, dia melihat sedikit keanehan yang membuktikan bahwa itu adalah ilusi dari Guru Huadam. Dan Woji pun langsung memanah Guru Huadam. Guru Huadam kemudian mencoba kabur kembali. Namun sayangnya, dia bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh Woji. Alhamdulillah, setelah semua itu, Guru Huadam pun bisa disegel dalam lukisan. Dan film pun the end. 혼자는 지난날의 잘못을 Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pelan-pelan tapi sangat pasti. Dan yang pelan jelas punya tujuan. Akhir kata, minum jamu pahit sambil makan lumpia. Adiknya Maman mau pamit dan sampai jumpa.